Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya anak-anak kelas 5D yang Ibu cintai. Sudah siapkah kalian belajar? Oke, kalau sudah siap, lihatlah ya gambarnya supaya kalian semangat berlari untuk belajar, oke? Baiklah anak-anak, pada kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang macam-macam gangguan atau penyakit otot manusia. Di antaranya 1. Hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Misalnya seorang binaragawan, nah itu ototnya besar-besar tangannya karena mereka setiap hari terus-terusan berlatih sehingga membuahkan otot yang besar-besar. Yang kedua, atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, melemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Lihat pada gambar, kaki dan tulang-tulangnya mengecil, tulang kaki mengecil ya. Nah, itu merupakan contoh dari atrofi. Yang ketiga, stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan atau trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Contohnya ketika kalian dipanggil menoleh leher dengan tiba-tiba. Nah, itu akan mengakibatkan penyakit kaku leher. Atau posisi tidur, bisa juga bantalnya terlalu tinggi atau terlalu keras. Menurut Dr. Melia Waryanto, spesialis anak, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Yang ketiga, stiff atau kaku leher. Aduh ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Yang keempat, tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Ini bisa disebabkan ketika kalian kaki tertusuk paku yang sudah berkarat. Ini bisa menyebabkan tetanus. Lihatlah pada gambar ya. Dan di sebelah kirinya kaki yang tertusuk oleh paku yang sudah berkarat dan menyebabkan badan kejang-kejang. Ini bakterinya masuk. Anak-anak, kita sudah belajar macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Kita lanjutkan ya dengan bagaimana cara mencegah pada organ gerak kita. 1. Bagaimana kita supaya terhindar dari kelainan kaki X? Salah satunya adalah kalian harus banyak makan atau mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah. Dan tidak lupa kalian minum susunya. Termasuk orang tua juga. Ini ada susu buat anak-anak dan susu buat orang tua. Anak-anak, kalian kan sudah belajar macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia.
Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana cara mencegah pada organ gerak kita supaya kelainan-kelainan tadi tidak menyerang. 1. Kelainan kaki ek. Nah, ini dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan dan tidak lupa minum susu. Di sini ada susu untuk anak-anak contohnya dan susu untuk orang dewasa. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari artritis. Nih, makanan yang harus kita konsumsi. 1. Ada telur, susu, daging, ayam, ikan, ya. Nah, ini harus kalian konsumsi supaya terhindar dari penyakit artritis. Yang ketiga, bagaimana agar kita terhindar dari osteoporosis atau pengeroposan tulang. Sama, kita juga harus banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi, yaitu diantaranya ada susu, tahu, keju, dan sayur-sayuran, seperti yang tampak pada gambar di bawah ini. Nah, biasanya penyakit ini banyak menyerang kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Cara mencegahnya adalah dengan banyak berolahraga juga. Yang kelima, bagaimana caranya agar terhindar dari rahitis. Kalian tentunya harus banyak mengkonsumsi telur, susu, minyak ikan, dan tidak lupa berjemur supaya badan kita lebih sehat dan kuat. Jangan lupa ya, berjemurnya pagi hari loh. Yang kelima, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari lordosis, kifosis, dan skoliosis. Pertama-tama, kita harus banyak berolahraga, ya, berolahraga secara rutin atau teratur. Dan kedua, bagaimana kita sikap duduk yang baik. Ketika berdiri jangan membungkuk juga, berjalan harus rata tegak ketika berdiri, berjalan. Tidur pun harus rata tempat tidurnya. Kasurnya harus yang rata supaya tulang tidak membengkok, ya. Yang ketiga itu duduk. Duduk yang ada senderannya harus si senderan itu harus kena terhadap punggung kita. Nah, skoliosis ini pembengkokan tulang belakang ke kiri atau ke kanan. Sedangkan lordosis tulang belakang lebih menjolor ke depan. Sedangkan kifosis ada pembengkokan tulang ke belakang, jadi membungkuk, kayak bungkuk kalau kifosis.